Baik, selamat siang yang terhormat Bapak M. Ardan, SKM Mkes. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko dari kelompok 6. Next, di sini ada studi kasus. Sebuah rumah sakit umum daerah menghadapi permasalahan berikut. Yang pertama, keterlambatan pelayanan IGD, risiko keselamatan pasien tinggi, biaya tambahan rendah. Yang kedua, ada kerusakan mesin CT scan, risiko sedang, penundaan diagnosis, biaya perbaikan tinggi. Yang ketiga, ada kekurangan APD, satu wabah flu, risiko tinggi penularan tenaga kesehatan, biaya penyediaan sedang. Yang keempat, tingkat ketidakpuasan pasien rawat jalan, risiko rendah, biaya intervensi sedang. Baik, di sini yang menjadi prioritas pertama adalah sistem triase tidak berjalan efektif, menjadi prioritas pertama. Next. Baik, di sini ada analisis matriks biaya versus risiko. Baik, ada kasus IGD, tindakan segera, risiko keselamatan pasien besar, risiko tinggi, biaya sedang, harus menjadi fokus utama. Strategi mitigasi, perbaikan sistem triase dengan SOP yang jelas, pelatihan tenaga medis dan penggunaan kode warna. Yang kedua, tambahan tenaga medis, jaga dengan rekrutmen, penjadwalan ulang shift atau insentif lembur. Yang ketiga, ada percepatan koordinasi antara unit dengan jalur komunikasi khususnya misalnya hotline atau aplikasi internal. Yang keempat, ada digitalisasi proses administrasi agar lebih cepat dan praktis. Dan yang terakhir, ada rencana jangka panjang, perbaikan infrastruktur dan alat medis. Next. Baik, yang kedua adalah kerusakan mesin CT scan. Penyebab utamanya CT scan tidak bisa menyala sama sekali. Next. Analisis biaya versus risiko. Jadi prioritas utama mesin mati total, risiko tinggi, biaya rendah, harus segera diperbaiki. Next. Strategi mitigasi. Yang pertama, melakukan pemeliharaan preventif rutin untuk mencegah kerusakan mendadak. Yang kedua, ada penyediaan kontrak layanan dengan vendor atau teknisi resmi agar perbaikan cepat ditangani. Ketiga, menyiapkan peralatan diagnosis alternatif misalnya MRI, USG untuk sementara menggantikan CT scan. Yang keempat, membentuk tim respons cepat internal untuk memonitori kondisi mesin dan laporan segera bila terjadi gangguan. Next. Yang ketiga, ada kekurangan APD saat wabah flu yang menjadi penyebab utamanya. Perencanaan stok APD tidak akurat, stok menipis saat lonjakan pasien naik. Next. Analisis biaya versus risiko. Prioritas utama, risiko tinggi, biaya rendah, stok APD tidak akurat. Strategi mitigasinya: 1. Membuat sistem monitoring stok APD real time plus butter stock. Yang kedua, kerjasama dengan lebih dari satu vendor cadangan lokal. Yang ketiga, relokasi anggaran plus ajukan bantuan pemerintah atau CSR. Yang keempat, terapkan SOP distribusi APD sesuai kebutuhan untuk unit krisis. Yang kelima, melakukan pelatihan penggunaan APD sesuai standar dan pengawasan. Next. Baik, sini ada tingkat ketidakpuasan pasien merawat jalan. Yang penyebab utamanya waktu tunggu pelayanan yang lama menjadi prioritas pertama. Next. Analisis biaya versus risiko. Tindakan korektif segera, risiko tinggi, biaya sedang, menjadi waktu tunggu. Strategi mitigasinya: yang pertama, ada perbaikan antrean digital atau manual tambahan loket. Yang kedua, penyederhanaan proses administrasi. Yang ketiga, pelatihan komunikasi tenaga kesehatan. Yang keempat, penyediaan papan informasi dan sistem nomor antrian yang jelas. Yang kelima, peningkatan fasilitas ruang tunggu. Next. Baik, di sini ada konsekuensi planning, rencana cadangan. Yang pertama, IGD. Jika SOP triase belum berjalan, gunakan tim darurat khususnya yang fokus menangani pasien krisis terlebih dulu. Yang kedua, CT scan. Jika perbaikan lambat, gunakan alat diagnostik alternatif MRI, USG, röntgen atau rujuk pasien. Yang ketiga, ada APD. Jika vendor utama terlambat, gunakan vendor lokal cadangan atau APD
buatan komunitas spesial masker kain standar sementara. Yang keempat, perawat jalan. Jika sistem antrean digital gagal, gunakan antrean manual dengan tambahan petugas. Selanjutnya ada cost risk analysis. Yang pertama, keterlambatan pelayanan IGD, biaya intervensi rendah, pelatihan SOP triase penambahan tenaga jaga. Manfaat, mengurangi risiko kematian pasien, meningkatkan kepuasan masyarakat, mempercepat alur IGD. Analisis, biaya rendah, manfaat tinggi, sangat layak dijalankan segera. Yang kedua, ada kerusakan mesin CT scan, biaya perbaikan tinggi, penggantian komponen teknisi resmi. Manfaat, diagnosis cepat dan akurat, mengurangi keterlambatan penanganan pasien. Analisis, biaya tinggi, manfaat juga tinggi, tetapi perlu dijalankan. Namun bisa diprioritaskan sesuai dana jangka menengah. Next. Kesimpulannya, manajemen risiko di rumah sakit perlu menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tingkat risiko dan biaya intervensi. Risiko yang berdampak tinggi namun membutuhkan biaya yang rendah seperti keterlambatan pelayanan IGD harus segera ditangani terlebih dulu. Sehingga itu risiko dengan biaya tinggi seperti kerusakan mesin CT scan tetapi penting. Tetapi memerlukan perencanaan anggaran yang matang agar tidak mengganggu pelayanan lainnya. Untuk mengantisipasi kegagalan strategi utama, rumah sakit juga harus memiliki rencana cadangan utilization planning agar pelayanan tetap berjalan dengan penerapan manajemen operasional yang baik. Rumah sakit dapat menjaga efisiensi, efektivitas, serta mutu pelayanan bagi pasien. Next. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.